Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Routing and Switching Essential. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing. Setelah di pertemuan kedua kemarin kita mempelajari tentang Static Routing, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang apa itu Dynamic Routing. Ya, Dynamic Routing sendiri itu merupakan sebuah protokol ya yang memproses routing itu dan dilakukan oleh router secara otomatis. Apa yang dilakukan secara otomatis yaitu mengupdate tabel routingnya. Nah, kalau kemarin static routing, tabel routingnya kita yang update ya. Nah, dengan adanya routing dynamic, protokol routing dynamic ini akan memproses sehingga router dapat mengupdate tabel routingnya secara otomatis. Protokol routing dynamic juga mampu mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga antar router itu bisa saling bertukar informasi, mengubah isi dan forwarding table-nya, tergantung kondisi ya, tergantung keadaan dari jaringannya karena sifatnya otomatis. Nah, evolusinya ya, dynamic routing ini dipakai sejak tahun 1980-an ya. Kalau di sini bisa dilihat ya, untuk IPv versi 4 mulai itu dari RIP versi 1 ya, lalu RIP versi 2, ada IGRP, ada USPS, ISIS, dan BGP ya. Untuk IP versi 6 sini ada RIP New Generation, ada IGRP4 IP versi 6, OSPF 3, ISIS for IPv6, dan BGP-MP. Jadi sudah dikembangkan sejak tahun 1990. Dan kalau dilihat di sini ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, itu merupakan protokol yang hanya bisa dipakai di router Cisco. Oke, ini tadi routing dynamicnya untuk yang versi 4. Nanti kita akan bahas di video ini. Ada beberapa, yaitu pertama RIP, lalu ada IGRP, ada OSPF, dan terakhir ada ISIS, yaitu redistribute IGRP dengan OSPF. Nanti juga video ini akan saya bagi menjadi 4 part ya. Jadi setiap protokol itu saya buatkan satu video saja. Itu untuk versi 4, dan ini untuk versi 6 ya. Protokol yang dipakai RIP-NG, OSPF versi 3, dan IGRP for IPv versi 6. Nah, apa sih tujuannya kok dibangun atau ditemukan protokol routing dynamic atau dinamik? Penemuan jaringan network dengan penemuan jaringan network dengan jarak yang berjauhan. Tujuannya untuk itu, untuk menemukan jaringan tetangga istilahnya ya, atau jaringan router lain yang memiliki jaringan sendiri dengan jarak yang berjauhan. Yang kedua itu fungsinya adalah mempertahankan up-to-date informasi pada tabel routing. Ya, jadi agar tabel routingnya selalu update tanpa menyusahkan network administrator, makanya dibangunlah protokol routing dynamic. Lalu routing dynamic juga mampu memilih jalur terbaik dalam proses pengiriman paket data di dalam jaringan. Karena dia sifatnya otomatis, maka dia akan memilih sendiri rute terbaiknya untuk mengirimkan paket data. Ya, oke, di video ini kita akan membahas yang pertama, yaitu RIP, yaitu routing yang nantinya menggunakan algoritma distance vector, yaitu algoritma Bellman-Ford ya. Routing Information Protocol atau RIP sekarang digunakan di dalam
jaringan LAN ataupun WAN, dan terdapat 3 versi, yaitu versi paling pertama RIP versi 1, lalu RIP versi 2, dan yang terakhir adalah RIP New Generation untuk IP versi 6. Nah, di sini dalam melakukan konfigurasi routing RIP versi 1, kita cukup memasukkan network address yang berhubungan langsung dengan interface router. RIP versi 1 bekerja menggunakan distance vector untuk melakukan pencarian hop terpendek atau jalur terbaik. Kemudian nanti seperti ini, nanti kita akan lakukan simulasi ya. Terus untuk proses konfigurasinya itu cukup menuliskan router RIP ya, lalu didaftarkan networknya. Contoh di sini ada router R1 yang terhubung dengan beberapa jaringan atau terhubung dengan dua jaringan di sini. Satu adalah jaringan lokal 192.168.1.0 dengan subnet masknya 24. Lalu yang jaringan kedua itu adalah jaringan di luar router 1, yaitu 192.168.2.0 dengan subnet masknya 30. Nah, itu kan tinggal kita daftarkan saja. Nanti dia akan melakukan proses routing RIP dengan mencari hop terpendek. Ya, seiring dengan berkembangnya waktu, RIP terus dikembangkan dan muncullah RIP versi 2. Di RIP versi 2 ini, dia memiliki fitur atau konfigurasi CIDR atau pembaharuan dari RIP versi 1, yaitu fitur yang dinamakan Faceless Inter-Domain Routing. Ya. Oke. Jadi kalau kita narasikan seperti ini, ada yang disebut RIP. Ya. RIP ini ada yang terbagi menjadi 2 versi. Pertama disebut RIP versi 1. Yang kedua dikembangkan lalu muncullah RIP versi 2. Nah, RIP versi 1 ini masih menggunakan konsep classful sebenarnya tadi. Classful ya. Yang namanya classful otomatis dia akan bisa mengkoneksikan yang satu kelas, hanya yang satu kelas network. Misalkan kalau yang di konfigurasi ada kelas C, ya network lainnya yang berhubungan nanti yang akan koneksi juga kelas C juga. Nah, itu awalnya di RIP versi 1, tapi itu mempunyai banyak kelemahan nantinya. Jadi karena kalau kita mau menggabungkan antar kelas itu akan terjadi kita tidak bisa menggunakan RIP jadinya. Nah, oleh karena itu RIP di versi 2 dikembangkan lagi menjadi ada RIP versi 2 yang menggunakan CIDR ya, atau yang disebut classless ya, classless yang artinya dapat memungkinkan dapat menghubungkan berbagai macam kelas. Ini seperti itu. Nah, nantinya di dalam format konfigurasinya selalu diikuti kalau untuk versi 2 juga itu adalah no auto summary. Nah, apa itu no auto summary? No auto summary sendiri itu adalah perintah agar RIP versi 2 itu bisa menjalankan fungsi classless ya.
Jadi fungsi no auto summary itu adalah supaya nanti RIP versi 2 bisa menjalankan kelas, yaitu bisa menggabungkan berbagai macam kelas dalam koneksi jaringannya ya. Oke ya, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi kalau RIP versi 1 masih menggunakan konsep classful, yaitu hanya dapat mengkoneksikan kelas yang sama ya. Kalau di versi kedua, RIP versi kedua itu sudah mengadopsi CIDR atau classless interdomain routing. Jadi dia bisa mengkoneksikan berbagai macam kelas di dalam kelas IP ya di sini ya maksudnya ya. Kelas IP di dalam network jaringannya. Nah, ditambahkan perintah no auto summary nanti pada saat kita konfigurasi di Cisco-nya. Ya, mungkin itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah punya jaringan ya, topologi jaringan. Ya, nanti bisa ikuti saja. Di topologi jaringan ini mempunyai 3 buah jaringan yang terhubung dengan 3 buah router ya, router PT sini, lalu ada 1 buah switch dan ada 6 PC ya, yang masing-masing 2 PC terhubung di jaringan masing-masing ya. Nah, sekarang silakan atau teman-teman kalau sudah membuat topologi seperti ini, silakan diatur dulu ya untuk masing-masing IP-nya. Di sini sudah saya berikan. Untuk yang pertama itu adalah jaringan pertama 192.168.10.0 dengan netmasknya 24. Jaringan kedua 192.168.20.0 dengan netmasknya 24 juga. Nah, jaringan berikutnya 192.168.30.0 dengan netmasknya 24. Ya, lalu untuk menghubungkan router 1 dan router 2 yaitu memakai IP 10.10.10.0.30, lalu menggunakan serial ya. Lalu untuk router 2 dan router 3 menggunakan 20.20.20.0 di netmask 30. Oke, langkah awal kita akan memberikan IP untuk semua perangkat ini dulu ya. Ya, langsung saja kita coba berikan dulu ya.
Ya, oke, kita telah mengkonfigurasi IP ya ke semua perangkat ini. Lalu seterusnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan RIP versi 2 ya untuk topologi jaringan ini. Ya, yang pertama kita akan mengkonfigurasi untuk RIP versi 2 di router 1. Ya, silakan perintahnya adalah router RIP. Lalu jangan lupa masukkan dia version 2 versi 2. Lalu kita daftarkan networknya yang masuk di router 1 itu adalah 2 network, yaitu pertama ada 10.10.10.0 ya. Lalu network yang kedua itu ada 192.168.10.0 ya. Jangan lupa kita ketik no auto summary ya, agar dia bisa menggunakan classless interface domain atau CIDR. Nah, kalau sudah, kita bisa exit. Kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 ini kita mendaftarkan 3 buah jaringan. Nah, oke, router RIP. Kita daftarkan 3 buah jaringan. Itu apa saja? Jaringan 10.0 lalu network 298.20.0 lalu network 20.20.0. Oke, now auto summary. Oke, kita lanjut ke network ketiga. RIP. Lalu selanjutnya version 2. Ya, lalu kita masukkan lagi network. Ada 2 di sini ya, 20.0 lalu ada network 192.168.30.0. Oke, auto summary. Oke. Jika kita mau melihat ya, kita tinggal tik no atau show IP route. Oke, ini saya exit dulu tapi show IP. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini untuk di router 3 itu sudah ada huruf R, ini berarti sudah terkonfigurasi protokol RIP. Lalu dia punya AD yaitu 120 ya untuk yang pertama dan kedua, karena di IP versi 3 itu hanya di router 3 itu terdapat 2 jaringan yang terkoneksi. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan proses ping ya
untuk memastikan jaringan ini sudah terhubung. Link ke sini. Oke, successful ya. Biasa, lalu kita coba dari jaringan PC1 ke PC5 misalkan. Biasa pilot dulu, lalu coba. Successful ya. Dia sudah terhubung 1 ke 4. Oke, kita dulu. Oke, successful. Yang jaringan 2 ke jaringan 4. Successful. 2 ke 4. Successful. Oke. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara untuk mengkonfigurasi protokol RIP versi 2. Nanti selanjutnya itu ada di untuk IGRP, OSPF akan saya pecah menjadi beberapa video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.